Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang kembali di channel Alim saya. Di video kali ini saya akan membahas apa hukumnya ketika nasabah itu mengalami gagal bayar di fintech legal atau fintech yang legalitasnya sudah terdaftar dan berizin ya. Apakah nasabah tersebut bisa dijerat secara hukum ataupun diproses secara hukum? Terkadang mereka juga sering sekali ya mengancam nasabahnya dengan akan membawa ke proses hukum seperti di pengadilan, di pidana, ataupun diadili ya. Tidak ubahnya dengan fintech-fintech ilegal. Sebenarnya sama ya, fintech ilegal dan legal itu pada dasarnya mereka nggak akan pernah bisa menjerat nasabahnya ke ranah hukum atau memprosesnya ke ranah hukum. Kalau untuk yang ilegal sudah jelas nggak akan bisa. Untuk yang legal pun juga, kenapa saya mengatakan mereka tidak bisa membawa nasabahnya ke ranah hukum ketika nasabah tersebut mengalami gagal bayar? Kalian bisa cek sendiri di internet atau kalian bisa searching di internet. Selama ini tidak ada nasabah yang diperkarakan sampai ke ranah hukum ketika nasabah mengalami gagal bayar di fintech yang legalitasnya sudah terdaftar dan berizin. Karena hutang piutang itu masuk ke ranah hukum perdata ya. Sama halnya ketika mereka juga melakukan penyebaran data dan menyalahi aturan-aturan yang sudah ditentukan oleh otoritas jasa keuangan, mereka bisa dipidana. Banyak sekali nih ancaman-ancaman dari fintech-fintech legal yang akan menakutkan nasabahnya dan memprosesnya ke ranah hukum seperti pasal wan prestasi ya, atau pasal perjanjian, di mana nasabah itu melanggar perjanjian. Memang ada pasal tersebut ya yang dicantumkan di undang-undang, yaitu pasal wan prestasi atau pasal perjanjian. Itu juga nggak akan pernah bisa menjerat nasabahnya ke ranah hukum. Artinya fintech tersebut nggak akan membawa ke pengadilan, sangat mustahil. Sedangkan kalau fintech legal membawa nasabahnya ke ranah pengadilan, itu butuh proses yang sangat panjang dan tentunya butuh biaya yang nggak sedikit. Sedangkan hutang kalian hanya taruhlah 3 juta, sedangkan biaya pengadilannya lebih dari itu. Jadi mereka pasti rugi, belum membutuhkan waktu yang lama atau berbelit-belit ya, dan itu akan memakan waktu. Jadi selama ini nggak ada ya nasabah yang mengalami gagal bayar di fintech legal itu sampai dibawa ke ranah pengadilan. Beda halnya dengan hutang piutang bank yang memang sudah jumlahnya udah di angka ratusan juta lebih. Itu biasanya sampai dibawa ke ranah pengadilan. Kalau untuk fintech-fintech legal itu selama ini nggak pernah. Di video-video saya juga sebelumnya kan sudah menjelaskan ya, kalau kalian gagal bayar di fintech legal, itu resikonya paling hanya track record riwayat kredit kalian aja jelek. Kalau untuk fintech-fintech yang terdaftar mungkin kalian akan jelek track record riwayat kreditnya di Pusdapil, dan memang ada beberapa aplikasi juga yang berpengaruh ke Slick, jadi kalian nggak bisa melakukan pinjaman lagi. Dan itu sih menurut saya lebih baik ya, karena kalian bisa terhindar dari yang namanya hutang piutang kembali dan kalian dijauhkan dari perkara riba. Karena pada dasarnya fintech-fintech legal juga sudah diasuransikan ya. Jadi ketika ada nasabah yang mengalami gagal bayar, itu sudah di backup oleh asuransi. Mereka bisa melakukan klaim nantinya. Karena salah satu syarat fintech yang tergabung di API atau OJK itu memang mereka harus menggandeng asuransi. Fintech itu harus bekerja sama dengan asuransi penjaminan kredit.
Untuk apa mereka bekerja sama dengan asuransi? Agar tidak terjadi proses yang tidak diinginkan ya, seperti proses gagal bayar ataupun nasabah ada yang meninggal. Jadi asuransi lah nanti yang akan membackup-nya. Sama halnya dengan bank. Di bank pun juga sama, mereka bekerja sama dengan asuransi. Sebelumnya fintech itu memang tidak bekerja sama ya dengan asuransi. Kerjasama dengan asuransi itu diberlakukan oleh otoritas jasa keuangan di bulan, saya lupa ya di bulan apa, pokoknya di tahun 2018 ketika kejadian banyaknya korban bunuh diri ya akibat jeratan pinjaman online atau akibat penagihan yang sangat tidak etis ya oleh pinjol. Barulah OJK bergerak dan mengeluarkan peraturan terbaru bahwa fintech itu harus bekerja sama dengan asuransi. Jadi secara hukum, fintech-fintech yang legal pun itu nggak akan pernah bisa membawa nasabahnya ke ranah hukum sampai diadili, di penjara. Itu nggak mungkin. Walaupun nasabah itu terkena pasal one prestasi, itu juga nggak mungkin. Kalau mereka membawa nasabahnya ke ranah hukum, itu bisa menjatuhkan kredibilitas perusahaan mereka nantinya. Di mata publik, perusahaan mereka itu jelek nantinya. Akhirnya banyak orang yang nggak mau melakukan pinjaman di perusahaan tersebut. Mereka juga menjaga kredibilitas mereka. Mereka menjaga nama baik perusahaan mereka. Jadi nggak mungkin juga nasabah itu akhirnya dibawa ke ranah hukum. Kalau sampai mereka membawa ke ranah hukum, perusahaan mereka itu nanti bisa jelek di mata publik. Akhirnya banyak orang-orang yang nggak mau melakukan pinjaman. Mereka juga menjaga nama baik perusahaan mereka. Dan lagi pula juga untuk fintech-fintech yang legal pun sebagian ada yang sama ya. Perlakuannya ketika menagih dengan yang ilegal sama aja. Jadi untuk fintech-fintech yang legal pun secara hukum juga nggak akan mungkin ya membawa nasabahnya ketika gagal bayar itu ke pengadilan ataupun ke ranah hukum. Jadi sangat mustahil juga. Kalau yang ilegal mah memang udah nggak mungkin bisa membawa ke ranah hukum. Mereka beraninya hanya meneror nasabahnya ketika menagih. Begitu pula juga yang legal, jadi nggak mungkin mereka akan membawa nasabahnya ke ranah hukum. Resiko kalian gagal bayar itu paling hanya track record riwayat kredit kalian aja jelek. Itu aja resikonya ketika kalian gagal bayar di aplikasi yang legalitasnya sudah terdaftar dan berizin. Walaupun mereka banyak duit, karena banyak juga ya nasabah yang berpikiran mereka kan banyak duit bisa saja melaporkan, tetap aja nggak akan bisa membawa nasabahnya ke ranah hukum. Kalaupun mereka mengancam dengan pasal penipuan, itu juga nggak bisa lah. Karena pada saat pengajuan kita kan juga mengisi data secara real. Beda halnya ketika kalian mengisi data fake ya, atau tidak mengisi data tidak real. Itu mungkin bisa dipidanakan. Kalaupun ada ancaman kita disangka melakukan penggelapan, itu juga nggak mungkin. Melakukan penggelapan gimana? Emang kita bekerja di perusahaan mereka? Jadi untuk fintech-fintech yang legal pun juga nggak akan mungkin membawa nasabahnya ke ranah hukum. Jadi buat teman-teman juga nggak usah panik ya. Ketika kalian mengalami gagal bayar di fintech-fintech yang legalitasnya sudah terdaftar dan berizin, nggak usah panik. Berbicara tentang gagal bayar itu memang udah siklus ya, di dunia perbankan itu udah siklus. Berbicara tentang gagal bayar itu nggak hanya di fintech, bahkan di bank pun juga ada orang-orang yang mengalami gagal bayar. Nah, gagal bayar itu kan bukan karena faktor tidak memiliki itikat baik, bukan, tapi karena memang ada faktor-faktor yang memang mereka harus gagal bayar. Itu karena apa? Karena satu, mungkin mereka sudah tidak memiliki pekerjaan atau di PHK, atau mungkin mereka ingin terlepas dari jeratan riba dan akhirnya harus memutuskan yang namanya gagal bayar. Dan mereka harus menerima resiko
track recordnya jelek. Kalau berbicara tentang gagal bayar emang udah resiko kita track recordnya pasti bakalan jelek. Fenomena gagal bayar itu nggak hanya di fintech ya, bahkan di bank juga ada sebagian orang yang gagal bayar, termasuk saya. Jadi sebenarnya perusahaan-perusahaan fintech ini sudah mengetahui banget ya namanya karakter nasabah. Mereka sudah tahu resikonya. Ketika mereka mendirikan usaha fintech, mereka sudah tahu resikonya. Pasti mereka bakal menemukan nasabah yang lancar dalam membayar, ada nasabah yang macet dalam membayar, bahkan ada nasabah yang sama sekali nggak membayar. Itu memang sudah resiko di dunia perbankan. Mereka sudah paham itu semua, udah paham. Jadi fenomena gagal bayar emang udah siklus di dunia perbankan, itu udah siklusnya, sudah resikonya. Makanya untuk yang fintech legal itu kan mereka bekerja sama dengan asuransi. Tujuannya agar risiko-risiko yang mereka hadapi seperti kredit macet ataupun gagal bayar itu nanti pihak asuransi yang akan menanggungnya. Tidak hanya di fintech, bahkan di bank pun juga mereka diasuransikan. Ada asuransi penjaminan kredit. Nah, asuransi penjaminan kredit ini namanya Askrindo dan Jasindo ya biasanya ya. Mereka itu dua perusahaan yang sering bekerja sama banyak sekali di dunia perbankan seperti di bank dan sekarang sudah masuk ke fintech ya. Jadi secara hukum fintech legal pun masih nggak akan mungkin membawa nasabahnya ke pengadilan ataupun ke ranah hukum. Jadi kalian gak usah panik ataupun gak usah takut. Resiko kalian paling hanya track record riwayat kredit kalian aja jelek. Kalau kalian mau bersih track recordnya, lebih baik kalian dibayarkan. Kalau kalian mau slicknya bagus, terus dapilnya bagus, track recordnya riwayatnya bagus, ya mau gak mau kalian harus membayar tepat pada waktunya. Dan saya juga informasikan yang namanya hutang riba. Yang namanya hutang riba itu akan ada saatnya nanti kalian bakal terjerat. Hanya tinggal menunggu waktu aja. Saya pribadi berhutang itu dari 2017 ya waktu itu ya. Pertama kali berhutang di bank. Lancar bayarnya. Dan akhirnya terjebak di beberapa pinjol dan akhirnya terjerat. Dan sekarang sih sudah tidak minjol lagi ya, saya sudah kapok. Karena akan ada saatnya kalian pasti akan terjerat. Nah jadi saya informasikan sekali lagi untuk fintech legal pun itu juga nggak akan pernah bisa membawa nasabahnya ke ranah hukum ya. Oke, untuk video kali ini mungkin saya akhiri ya sampai di sini ya. Semoga informasi ini bisa memberikan manfaat ke kalian. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.